Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah trigonometri. Untuk bisa lebih mengerti, teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah saya kirim dulu. Ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, persamaan trigonometri sederhana. Yang kedua, perbandingan dan fungsi. Yang ketiga, rumus jumlah dan sisi sudut ganda. Yang keempat, rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Yang kelima, nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut tertentu. Yang keenam, rumus-rumus sudut ganda. Yang pertama, persamaan trigonometri sederhana. Pengertian, persamaan trigonometri sederhana adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Menyelesaikan persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Persamaan trigonometri sederhana terdiri dari persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Lalu rumus persamaan trigonometri sederhana, jika sin X sama dengan sin alfa, maka himpunan penyelesaiannya X sama dengan alfa kuadrat alfa derajat tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat kurang alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Lalu jika cos X sama dengan cos alfa, maka himpunan penyelesaiannya X sama dengan alfa derajat tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min alfa kuadrat alfa derajat tambah K kali 360 derajat. Lalu jika tan X sama dengan tan A, maka himpunan penyelesaiannya X sama dengan A tambah K kali 160 derajat dengan K adalah bilangan bulat. Selanjutnya perbandingan dan fungsi. Teman-teman bisa lihat pada makalah yang saya kirim itu terdapat segitiga siku-siku dengan sudut A, B adalah sisi samping, B, C adalah sisi depan, dan AC adalah dengan AB adalah sisi samping, BC adalah sisi miring atau hipotenusa, dan AC adalah sisi depan. Untuk perbandingannya, sinus itu sisi depan per hipotenusa, kosinus sisi samping per hipotenusa sisi miring, tangen sisi depan kurang per sisi samping. Selanjutnya fungsi trigonometri. Dalam matematika, fungsi trigonometri merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen merupakan fungsi yang paling sering dipakai dalam matematika modern, sedangkan fungsi inversnya seperti kosekan, sekan, dan kotangen jarang dipakai. Pada fungsi trigonometri, terdapat beberapa unsur yakni periode, amplitudo, nilai maksimum, dan nilai minimum. Periode adalah besarnya interval suatu grafik akan mengulang dengan bentuk yang sama. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap sumbu X. Rumus amplitudo yakni A sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Selanjutnya nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri atau suatu grafik pada interval tertentu. Dan nilai minimum adalah nilai terendah yang bisa dicapai oleh suatu fungsi trigonometri. Ada 6 jenis fungsi trigonometri dasar yang sering digunakan. Yang pertama, sinus atau sin. Fungsi sinus menghubungkan sudut dengan rasio antar sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Kosinus, fungsi kosinus menghubungkan sudut dengan rasio antara sisi yang berdampingan dengan sudut tersebut terhadap panjang sisi miring dalam segitiga siku-siku. Yang ketiga, tangen menghubungkan sudut dengan rasio antara sisi depan dan sisi samping dalam segitiga siku-siku. Yang keempat, kosekan adalah kebalikan inverse dari sinus. Sekan adalah kebalikan fungsi inverse dari kosinus, dan koten adalah kebalikan dari fungsi inverse dari tangen. Bab selanjutnya adalah rumus jumlah dan selisih sudut ganda.
Rumus jumlah dan selisih sudut ganda kosinus. Yang pertama, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Yang kedua, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Rumus jumlah dan selisih sudut ganda sinus. Yang pertama, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Yang kedua, sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Rumus jumlah dan selisih sudut ganda tangen. Yang pertama, tangen alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Yang kedua, tan alfa kurang beta sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa tan beta. Selanjutnya rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Yang pertama, rumus sinus, kosinus, dan tangen jumlah dua sudut. Sinus, sin alfa tambah beta sama dengan sin A cos B tambah cos A sin beta. Kosinus itu rumusnya cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Dan rumus tangen, tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Selanjutnya nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut tertentu. Yang pertama, kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut istimewa yang berada di kuadran 1 meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mempermudahnya, teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah saya kirimkan. Di situ ada tabel yang menunjukkan sudut dan kuadrannya. Yang kedua, kuadran 2. Sudut istimewa kuadran 2 berkisar dari 90 derajat sampai 150 derajat. Adapun yang berada pada kuadran 2 meliputi 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Di kuadran 3 berkisar antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan adapun sudut istimewa yang berada di kuadran ini meliputi 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Dan kuadran keempat adalah sudut istimewa yang berkisar antara 270 derajat sampai 360 derajat. Adapun sudut istimewa yang terdapat pada kuadran ini yaitu 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Dan yang terakhir adalah rumus-rumus sudut ganda. Rumus sudut ganda digunakan untuk menyatakan rasio trigonometri sudut ganda dalam bentuk rasio trigonometri sudut tunggal. Rumus sudut ganda adalah kasus khusus rumus penjumlahan trigonometri, dan beberapa rumus alternatif diturunkan dengan menggunakan identitas Pythagoras. Teman-teman bisa lihat di makalah itu. Rumus sudut rangkap sin, cos, dan tan adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A atau 2 tan A per 1 tan kuadrat A. Kedua, cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A atau 2 cos kuadrat A kurang 1 atau 1 kurang 2 sin kuadrat A atau 1 kurang tan kuadrat A per 1 tambah tan kuadrat A. Yang ketiga, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 tan kuadrat A. Rumus adapun untuk mempermudahnya, teman-teman bisa lihat di makalah itu. Rumus trigonometri sudut ganda itu sin 2A sama seperti yang saya jelaskan tadi, namun lebih dipermudah menggunakan tabel. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih.